Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Menguak asal-usul Kanjeng Ratu Laut Kidul. Kontroversi legenda Kanjeng Ratu Laut Kidul. Fenomena gaib Kanjeng Ratu Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan sangat terkenal di jagat mistik Nusantara. Beragam versi cerita sudah banyak dikemukakan, bahkan diangkat ke layar lebar. Sejumlah saksi yang pernah melihat sosoknya banyak dipaparkan. Tetapi siapakah sebenarnya perempuan yang ditasbihkan sebagai penguasa Laut Selatan itu? Misteri mencoba menyusuri beberapa informasi yang terkait dengannya. Yang pertama, legenda. Ada dua versi cerita mengenai keberadaan Kanjeng Ratu Roro Kidul, yaitu yang pertama, cerita tentang Kanjeng Ratu Roro Kidul yang berasal dari manusia, kemudian masuk ke alam gaib. Dikisahkan bahwa Kanjeng Ratu Roro Kidul adalah putri seorang raja dari istri pertama. Suatu ketika terjadi intrik dalam kerajaan yang dipicu oleh kecemburuan istri-istri raja yang lebih muda. Akibatnya Kanjeng Ratu Roro Kidul dan ibunya diserang suatu penyakit aneh, sejenis teluh atau santet, dan ia diusir dari kerajaan. Si ibu menemui ajal, sedangkan Roro Kidul mencari kesembuhan dengan berdiam di kawasan pantai selatan. Di sini ia berjumpa dengan jin penguasa laut yang menjanjikan kesembuhan penyakitnya, tetapi dengan syarat Roro Kidul harus ikut ke dalam kerajaan lautnya. Roro Kidul menyanggupinya. Selanjutnya Kanjeng Ratu Roro Kidul diangkat menjadi ratu setelah penguasa sebelumnya meninggal. Uniknya, asal-usul daerah Roro Kidul itu juga beragam. Ada yang mengisahkan Roro Kidul berasal dari tanah Jawa. Tetapi ada juga cerita Kanjeng Ratu Roro Kidul itu adalah kakak dari Saribu Raja yang merupakan keturunan Raja Batak. Nama asli Kanjeng Roro Kidul adalah Piting Laut. Kedua, cerita rekaan buatan manusia. Cerita ini berkaitan dengan kisah Sultan Agung, penguasa Kerajaan Mataram. Dikisahkan ketika Sultan Agung berkuasa, dia berharap agar rakyatnya hidup tentram dan tidak berniat melakukan pemberontakan sebagaimana pernah dialami kerajaan-kerajaan pendahulunya, seperti Singosari, Majapahit, Demak, dan lain-lain. Didorong untuk mencegah terjadinya pemberontakan, itulah Sultan Agung mengeluarkan maklumat seputar kebesaran Kerajaan Mataram. Sultan Agung mengklaim bahwa kekuasaannya bukan hanya meliputi tanah Jawa, melainkan mencakup lautannya. Agar supaya klaimnya menjadi logis, maka Sultan Agung memaklumkan pula bahwa dia menjalin kerjasama dengan Kanjeng Ratu Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Strategi ini cukup jitu mengingat budaya dan tradisi Jawa yang kental dengan aroma mistik. Bahkan beredar pula cerita bahwa pada bulan Suro, masyarakat tanah Jawa dilarang mengadakan pesta atau hajatan, karena di bulan ini Kanjeng Ratu Roro Kidul sedang menyelenggarakan hajatan di kerajaan lautnya. Padahal alasan sesungguhnya karena di bulan Suro itu penguasa Mataram mengadakan pesta seperti pernikahan kerabat kerajaan. Dua, penuturan beberapa orang saksi yang pernah bertemu Kanjeng Ratu Roro Kidul. Yang pertama, pengalaman seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Ciemas, Sukabumi. Cerita ini tiada lain datang dari seorang ibu rumah tangga yang sekarang dikenal menjadi seorang dukun
atau tabib yang berdasarkan beberapa penuturan bahwa kekuatan yang menjadikan dirinya menjadi seorang dukun adalah berkat bantuan dari Kanjeng Ratu Roro Kidul. Kebanyakan orang telah mengakui kesaktiannya sehingga tak heran banyak kalangan pejabat yang telah meminta bantuannya untuk kelangsungan karirnya. Sehingga tak pelak kekayaan dari seorang ibu paruh baya ini telah melimpah ruah hasil dari menjadi tabibnya ini. Karena setiap yang datang ke sana selalu memberikan materi yang jumlahnya tak sedikit. Bahkan pemberiannya itu bisa langsung berwujud mobil mewah dan yang lainnya. Beliau ini memiliki nama Kujun. Penulis sering memanggilnya Biku Jun. Tempat tinggalnya masih satu kecamatan dengan penulis, namun berbeda desa. Dahulu kala, sekitar tahun 70-an yang lalu, saat itu dirinya merupakan gadis desa yang di saat usianya yang masih muda, dirinya sudah dinikahkan oleh kedua orang tuanya sama laki-laki tetangga kampungnya. Kehidupan rumah tangganya tak seindah yang mungkin dialami oleh pasangan suami istri yang lainnya. Namun rumah tangganya selalu dihiasi oleh percekcokan dan tak pelak dengan pertengkaran yang hebat, serta mendapatkan perlakuan yang kasar dari suaminya ini. Suatu hari, tepatnya sore hari, saat itu siang sudah menuju malam yang ditandai oleh mulai berkumandangnya azan maghrib dari setiap penjuru masjid di berbagai kampung yang letaknya lumayan berjauhan antara kampung yang satu dengan yang lainnya. Jalanan sepi dan mulai gelap karena waktu itu belum ada yang namanya listrik, apalagi alat komunikasi dan informasi seperti televisi dan yang lainnya. Tiap keluarga hanya mengandalkan lampu cempor untuk penerangan setiap rumah panggungnya apabila malam tiba. Kala itu Biku Jun ini sudah mendapatkan perlakuan yang buruk dan diusir oleh suaminya, sehingga dengan hati yang pedih, mata yang terus berlinang dan pikiran yang tak tentu tujuan memaksakan diri keluar meninggalkan rumah menggunakan pakaian seadanya, melangkahkan kaki hendak menuju rumah orang tuanya yang lumayan jaraknya cukup jauh. Apalagi malam mulai gelap, sementara kendaraan umum belum ada waktu itu. Dengan pikiran yang kalut, dirinya mencoba menyusuri jalan, melangkahkan kakinya selangkah demi selangkah walaupun dirasa cukup berat untuk dilangkahkan. Lamunan dan pikiran yang semerawutnya membawanya sampai ke alam bawah sadar. Dan waktu itu tiba-tiba seperti melihat arak-arakan ratusan aneka mobil yang membawa berbagai macam kebutuhan. Beberapa mobil truk membawa beras, kelapa, sayur mayur, daun pisang dan janur, serta banyak lagi yang lainnya. Persisnya rombongan itu seperti membawa barang-barang yang mau mengadakan pesta besar-besaran. Tiba-tiba di antara gerombolan antrian mobil itu terdapat sedan mewah yang di dalamnya terduduk seorang putri nan cantik yang kemudian sengaja berhenti di depan Biku Jun ini. Kemudian putri ini mengajaknya untuk masuk ke dalam mobilnya. Akhirnya Biku Jun pun masuk dan ikut di antara rombongan itu. Panjang perjalanan putri itu pun meminta penjelasan kepada dirinya kenapa dia terlunta di jalan di kala hari menjelang malam seperti itu. Dan Biku Jun pun menjelaskan semuanya. Kemudian putri itu mengajaknya untuk ikut ke keratonnya dan tinggal bersama dirinya. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Biku Jun pun mengikuti semua ajakan dari putri ini. Dalam pikiran setengah sadarnya, Biku Jun ini melihat rombongan mobil setelah menempuh perjalanan panjangnya tiba-tiba mulai masuk satu persatu ke dalam laut, tepatnya di Pelabuhan Ratu. Dan setelah mendapat penjelasan dari putri itu, ternyata dirinya mengaku adalah Nyi Roro Kidul.
yang saat itu mau mengadakan pesta besar-besaran di dalam kerajaannya. Pantas saja karena waktu memang lagi musim kemarau dan dedaunan semua kena ulat dan hasil panen masyarakat kurang hasil, sehingga masyarakat meyakini memang saat itu hasilnya sebagian dibawa oleh penguasa Laut Kidul itu. Selama 3 bulan dia dianggap hilang oleh keluarganya, sampai dicari kemana-mana dan ditanyakannya ke beberapa dukun yang bisa melacak keberadaannya. Hampir semua dukun mengatakan bahwa dia memang masih ada dan dalam waktu tertentu dia akan kembali dengan keistimewaannya. Kemudian tepat 3 bulan dari sejak dia menghilang, dia pun diantar kembali oleh pihak keraton Nyi Roro Kidul. Selama di keraton Nyi Roro Kidul ternyata dia dibekali berbagai ilmu baik kanuragan, ilmu syariat penyembuh bagi orang sakit, ilmu peramal dan banyak lagi yang lainnya. Yang katanya kekuatannya itu dibantu oleh kekuatan dari Nyi Roro Kidul itu sendiri. Sehingga Biku Jun pun kini telah berubah menjadi seorang tabib sakti yang banyak diminta pertolongannya oleh orang-orang baik kelas ekonomi lemah, bahkan sampai pejabat sekalipun. Dan kini suaminya pun menjadi sangat dekat kembali dengan dirinya. Dia dipercayai bisa memenuhi segala apa yang saat itu dipinta pertolongannya, baik kesembuhan sakit, minta naik jabatan dan yang lainnya. Sehingga tak heran jika imbalan yang diterimanya pun sangat wah. Ada satu lagi yang menarik, pendapat dari beberapa pasien yang pernah ke rumahnya. Mereka mengatakan bahwa di rumah sang tabib itu memiliki salah satu keanehan juga, dimana ketika kita meminta sesuatu seperti minta apel, maka tiba-tiba apel itu sudah ada di hadapan kita. Percaya atau tidak percaya, tergantung orang yang mau mempercayainya. Untuk sekedar bertanya atau apa, Anda bisa menemuinya mumpung beliau masih ada. Datang dan temui dia di kampung Cikira Cibinong, Desa Mekarja, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Kami tidak menyuruh Anda percaya, tapi tergantung pada diri masing-masing. Jika kita umat Islam, kita hanya percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin jika Biku Jun ini memiliki keistimewaan, anggap saja itu suatu kelebihan dia yang telah Allah rencanakan dan dia hanyalah syariat perantara. Kesembuhan dari sakit itu adalah atas izin Allah, dan yang lainnya pun atas izin Allah. Maka semuanya tergantung hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang maha kuasa dan maha bijaksana. Kedua, adanya kamar Nyi Roro Kidul di Hotel Samudra Pelabuhan Ratu. Banyak cerita tentang keberadaan kamar yang disediakan khusus untuk Nyi Roro Kidul ini memang ada, yaitu tepatnya di salah satu hotel terbesar yang ada di Pelabuhan Ratu, tepatnya yaitu di Hotel Samudra. Hotel Samudra memang hotel terbesar di Pelabuhan Ratu yang mungkin telah banyak dikenal oleh para turis, baik lokal maupun internasional. Kamar khusus Nyi Roro Kidul ini memang disediakan khusus oleh pemilik hotel, yang konon katanya Nyi Roro Kidul memang memintanya dan dia sering datang ke hotel tersebut. Jika Anda sebagai orang yang sering penasaran atau ragu, silahkan datangi Hotel Samudra di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Yang ketiga adalah kesaksian Abdul, warga Lomanis, Cilacap. Suatu ketika ia sedang bersantai di pantai pasir putih Pulau Nusa Kambangan. Menurutnya dalam jarak sekitar 50 meter dari garis pantai, ia melihat sang ratu menaiki kereta kencana yang diiringi ratusan pengawalnya. Ia melihat gaun sang ratu yang sangat panjang dan membentang di belakangnya.
Meski ia melihat mahkota di atas kepalanya sang ratu, tetapi wajahnya hanya terlihat dari samping. Penampakan yang ia saksikan sekitar jam 20 malam disusul dengan hilangnya kesadaran selama hampir 1 minggu. Syukurlah sejumlah kiai berhasil menyembuhkannya. Keempat adalah kesaksian Ahmad Duryati, warga Kota Gede, Yogyakarta. Pengalaman pertama saat ia bersama putranya sedang mengadakan tirakat di pantai Parangtritis. Menjelang tengah malam, suatu penampakan luar biasa ia saksikan, yakni bangunan tembok setinggi 5 meter yang membentang sepanjang pantai. Jaraknya kurang lebih 20 meter dari garis pantai. Di beberapa bagian bangunan tembok yang mirip benteng itu, ia dan putranya melihat sejumlah orang yang berada di atasnya, seperti sedang dalam posisi berjaga. Penjaga yang tegak berdiri dengan tombak di tangannya. Pengalaman yang kedua terjadi saat ia sakit keras sehingga berada dalam kondisi koma. Dalam ketidaksadarannya itu, ia seolah berada dalam kerajaan Roro Kidul. Di sana ia melihat orang-orang yang sedang sibuk bekerja mendirikan tembok-tembok bangunan layaknya sedang ada pembangunan. Uniknya, para pekerja memiliki ekspresi wajah memelas, seperti hendak meminta tolong. Mereka seperti bekerja dalam suasana keterpaksaan. Mereka bertelanjang dada dengan hanya mengenakan celana panjang lusuh. Selain itu, sejumlah pria berwajah bengis berdiri mengawasi para pekerja. Boleh jadi para pekerja itu adalah orang-orang yang ketika hidupnya kerap meminta pesugihan. Selanjutnya Ahmad Duryati menceritakan saat bertatap muka dengan Roro Kidul. Menurutnya sang ratu duduk di atas kursi singgasana yang lantainya berkedudukan lebih tinggi dari tempat ia duduk. Sejumlah dayang-dayang berdiri sambil membawa kipas. Kemudian sang ratu memberinya sebuah nasihat yang bermakna tauhid. Mintalah segala sesuatu kepada Tuhanmu. Jangan meminta sesuatu apapun kepada saya, karena saya tidak berhak memberikannya. Apabila ada manusia yang meminta sesuatu kepada saya, sebenarnya tidak pernah sekalipun saya memberikannya. Kalau ada manusia yang memuja saya dan meminta sesuatu kepada saya, maka saya memberikan. Permintaannya adalah dari kalangan warga kerajaan yang memang hendak menyesatkan manusia. Demikian kata Kanjeng Ratu Roro Kidul. Sebuah nasihat tauhid yang boleh jadi meruntuhkan semua anggapan bahwa Kanjeng Ratu Roro Kidul sering mengabulkan permintaan manusia yang meminta berkah dan pesugihan darinya. Menurut Ahmad Duryati, apa yang dia alami dalam kondisi koma itu seperti sebuah pemberitahuan bahwa pemujaan dan minta pesugihan hanya sebuah kesia-siaan yang hanya menjatuhkan diri dalam kemusyrikan. Kalaupun ada manusia yang berhasil memperoleh harta atau kedudukan dari hasil pesugihan, itu tidak lebih besar dari pembiaran setan yang memang bertugas menyesatkan manusia. Dalam akhir perjumpaannya, Ahmad Duryati diberi pilihan antara kembali ke keluarganya atau tetap tinggal di kerajaan Laut Selatan. Ahmad memilih yang pertama. Kemudian sang ratu mengangkat tongkat dan memukul pundaknya. Seketika ia tersentak dan sadar dari kondisi koma yang ia alami selama beberapa hari. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan. Pertama, sosok Kanjeng Ratu Roro Kidul tidak pernah ada. Ia hanya dongeng yang beredar secara turun-temurun, sebuah cerita yang tentunya dihasilkan begawan sastra yang sangat mumpuni dalam mengolah bahan cerita. Ketiga, sosok Kanjeng Ratu Roro Kidul benar-benar ada. Ia bisa saja berasal dari jenis manusia yang menjadi siluman atau termasuk bangsa jin. Asal daerahnya pun bisa dari tanah Jawa atau dari luar Jawa. Berdasarkan pengalaman Ahmad Duryati,
kemungkinan Kanjeng Ratu Roro Kidul tergolong jin muslim yang meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya perbedaan Kanjeng Ratu Roro Kidul dan Nyi Roro Kidul. Banyak orang mengatakan bahwa keduanya adalah sama antara Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Namun berdasarkan hasil penelusuran, kami berusaha mengungkap fakta dan mitos tentang kehidupan alam gaib dan juga informasi dari berbagai sumber para sesepuh dan ahli paranormal, bahwa kedua nama tersebut merupakan berbeda dan bukan satu sosok gaib. Meskipun keduanya adalah sama-sama penguasa atau penghuni Laut Kidul, namun kedua sosok gaib tersebut adalah beda antara Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber dan ahli paranormal dan sesepuh mengatakan bahwa perbedaan antara Kanjeng Ratu Roro Kidul dan Nyi Roro Kidul adalah asal usulnya. Kanjeng Ratu Kidul adalah sosok dewi dari bangsa alam gaib yang menjelma menjadi roh suci penguasa lautan khususnya pantai selatan dan sudah ada atau sudah dipercaya ada sejak ribuan tahun yang silam. Konon beliau akan menampakkan dirinya kepada orang-orang tertentu untuk menyampaikan isyarat penting tentang akan terjadinya sesuatu dengan alam. Sedangkan Nyi Roro Kidul itu merupakan manusia yang memiliki keterikatan atau sumpah serapah untuk menghuni pantai selatan. Berdasarkan legenda Nyi Roro Kidul, bahwa beliau adalah putri salah satu raja di tanah Jawa yang pergi dari kerajaan karena ulah ibu tirinya. Untuk mengetahui legenda asal-usul Nyi Roro Kidul secara lengkap, kalian bisa search di Google. Jadi pada intinya bahwa Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul adalah berbeda, namun mereka sama-sama menjaga lautan pantai selatan dan menjadi penguasa di sana. Kepercayaan masyarakat pesisir selatan Pulau Jawa, baik di Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Cilacap, pantai-pantai di selatan Yogyakarta, hingga Semenanjung Purwa di ujung timur, sering menggelar acara syukuran 1 tahun sekali di malam 1 Suro dengan acara larungan atau sedekah laut atau selamatan laut yang diikuti para pemuka-pemuka adat Jawa dan masyarakat setempat untuk memberikan ucapan terima kasih terhadap hasil laut yang diberikan dan meminta keselamatan kepada sang penguasa Ratu Pantai Selatan agar para nelayan mendapatkan keselamatan dalam mencari ikan di Laut Kidul. Wallahu alam bishawab. Sekian, salam rahayu.